selamat datang di Movie Time 21. Kembali lagi bersama gue di sini melanjutkan bahasan film yang sudah diupload minggu lalu. Kali ini gue akan mereview sequel keduanya dari Escape Room yang dirilis pada tahun 2021 dengan judul Escape Room Tournaments of Champions tahun 2021. Pertarungan pertama telah berakhir tanpa adanya pemenang yang mendapatkan imbalan. Kini pertarungan kedua kembali dimulai secara paksa. Sedikit kilas balik pada film pertamanya, kita mengetahui terdapat 6 karakter yang bermain dalam permainan gila tersebut. Di antaranya ada Zoe, Ben, Jason, Mike, Amanda, dan Danny. Hingga pada akhir film kita mengetahui tersisa Zoe dan Ben yang berhasil melarikan diri. Kecerdasan Zoe lah yang membuat Ben terselamatkan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa pasangkan handsfree di telinga, ambil posisi rebahan paling mantul-iti. Selamat menonton, enjoy! Bagian prolog film, kita akan mengetahui sosok Minos, si bos pembuat game, seorang pria paruh baya yang bernama Henry. Dia memiliki kehidupan normal seperti laki-laki tua pada umumnya dengan seorang istri dan 1 anak perempuan. Saat itu istrinya baru saja pulang dari sekolah anaknya dan membicarakan sesuatu pada Henry mengenai putrinya Claire. Yang aku tangkap di sini kayaknya Claire sedikit agak-agak normal, tapi dia sangat jenius. Intinya dari situ Henry dan istrinya kayak berantem gitu, dan kemudian si istri memberinya waktu 1 jam untuk kemudian ngobrol kembali. Sambil menunggu 1 jam, si istri menggunakan waktunya untuk berenang dan setelahnya membasuh diri ke kamar mandi. Namun tak lama kemudian ia malah masuk ke dalam jebakan Minos yang dibuat oleh suaminya sendiri. Si istri berusaha memecahkan teka-teki sampai ketika berhasil mendapat jawaban dan sekuat tenaga membuka pintu dengan magnet yang ia temukan. Sayangnya ia gugur karena cairan asam yang memenuhi ruangan. Dan film pun baru dimulai. Flashback ke Escape Room Season 1, kita mengetahui Zoe dan Ben memutuskan ke New York untuk memecahkan siapa dalang di balik Minos. Dengan merencanakan penerbangan pesawat ke sana dan tanpa diketahui oleh Zoe dan Ben, ternyata Minos sudah merencanakan permainan jebakan di dalam pesawat yang sudah disimulasikan sebelumnya. Kini di season kedua, kita langsung diperlihatkan dengan Zoe dan Ben yang berada di bandara hendak melakukan penerbangan. Ben sempat ingin mundur karena ragu dan takut. Namun karena ia berhutang budi pada Zoe setelah menyelamatkannya, maka ia tekadkan untuk ikut. Namun sesampainya Zoe masuk dan melakukan check-in, ia kembali terbayang dengan ingatan masa lalunya saat kecelakaan bersama ibunya ketika hendak berlibur ke Vietnam, sampai menewaskan banyak orang. Ia mengurungkan niatnya untuk berangkat dan pergi pulang. Babak pramugari atau resepsionis itu merasa putus asa karena Zoe tak jadi ikut, mengingat ia juga melakukan gladi resik bersama Minos kemarin. Di sisi lain, Claire, anaknya Pak Henry pembuat Minos, ia sekarang tumbuh dewasa dan hidup di dalam sangkar kaca, dipaksa oleh ayahnya untuk bekerja membuat ruangan teka-teki mematikan. Yang dimana si Henry sangat terobsesi ingin membunuh Zoe. Emang dapat duitnya dari mana kalau bikin jebakan mematikan kayak gini? Memang benar, semakin kaya dan pintar seseorang, semakin menyeramkan dirinya. Tapi nggak semuanya sih. Oke. Kembali lagi ke Zoe, karena ia memiliki trauma pada pesawat yang menewaskan ibunya, ia tak akan naik pesawat dan memutuskan menginap di suatu hotel bersama Ben menunggu hari esok datang. Malam harinya ketika Zoe masuk ke kamar mandi dan Ben tidur, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan sesaat setelahnya bangunan itu runtuh. Menyesakkan persis ketika Ben mengalami kejadian terhimpit pada bagian season 1. Namun ternyata itu semua hanya mimpi. Hingga keesokan harinya, dengan menggunakan mobil yang ia sewa kemarin, Zoe dan Ben memutuskan pergi ke New York untuk menemukan siapa dalang di balik permainan setan ini. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan gedung besar yang kosong dan tak berpenghuni. Sepertinya Minos bangkrut. Zoe menerobos masuk melalui pintu kawat. Ia terus bersikeras menemukan pintu masuk ke Minos. Sampai datanglah seorang pria pecandu yang mengaku belum makan beberapa hari dan kemudian mengambil kalung Zoe. Mereka bertiga kejar-kejaran. Si pecandu menggiringnya ke sebuah stasiun kereta api, membalik-balikkannya sampai terkuncilah Ben dan Zoe di gerbong kereta, dan kereta pun berjalan. Mereka kehilangan jejak.
Di dalam kereta itu tak hanya mereka berdua, ada 4 lainnya yang sedang duduk di bangku kereta. Zoe pun menyadari ada suara aneh. Ia berjalan ke ujung gerbong hingga tak lama kemudian gerbong kereta yang mereka naiki terpisah dari gerbong lainnya. Kereta melaju dengan sangat cepat dan tak beraturan, membuat mereka berenam panik. Sampai tiba-tiba kereta berhenti, namun pintu tetap saja masih tidak bisa dibuka. Mereka berenam sedikit terluka karena benturan. Zoe dan Ben terkurung di gerbong yang sama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Nathan, Brianna, Theo, dan Rachel. Saat itu juga Zoe menyadari bahwa Minoslah yang melakukan pembajakan kereta ini setelah mendengar suatu rekaman yang menyuruh mereka menemukan sebuah petunjuk atau teka-teki. Mendengar perkataan Ben mengenai Minos, keempat orang asing lainnya mulai membuka suara. Nyatanya mereka juga merupakan orang yang berhasil selamat dari permainan yang serupa, yaitu Minos Escape Room. Dugaan yang sangat ditakuti kebenarannya pun terjadi. Di gerbong kereta yang berada sangat jauh dari area permukaan itu kini dilapisi aliran listrik dan mereka harus memecahkan teka-teki untuk berhasil menyelamatkan diri. Disinilah permainan pertama dimulai. Ketegangan hingga kekacauan yang terjadi membuat para pemain dan bahkan penonton tidak dapat berpikir secara jernih untuk mencari petunjuk. Tidak hanya sebatas mencari, jika petunjuk telah ditemukan, mereka harus berpikir bagaimana jalan selanjutnya dapat terbuka. Listrik merambat ke seluruh bagian tiang yang dilapisi besi. Jika tersenggol, mereka akan tersetrum. Nathan menemukan tas yang di dalamnya terdapat pegangan pintu. Mereka kembali mencari petunjuk dengan benda itu sampai kemudian Theo berhasil membuka sebuah pintu yang menunjukkan teka-teki di mana mereka harus menemukan sebuah token. Petunjuknya mengarah pada kalimat yang kehilangan satu huruf dan mereka menemukannya dengan cara menarik pegangan kereta dan menelurkan sebuah koin. Koin-koin itu dimasukkan ke dalam mesin. Semakin mendekati akhir, maka jebakan mematikan semakin menjadi-jadi. Theo berdiri berusaha menemukan huruf lain yang hilang, namun ia malah tersambar listrik dan tersetrum lumayan lama, sampai Rachel mendorongnya dengan karpet karet. Namun sayangnya Theo sudah kehilangan nyawanya dan ia pun gugur pada babak pertama. Keadaan semakin memburuk, namun akhirnya mereka berhasil menyelesaikan babak awal dan pintu bawah terbuka. Dengan cepat, kelima pemain langsung turun dan mendapati diri mereka berada pada sebuah lift tua yang membawanya ke sebuah ruangan selanjutnya. Di dalam lift, mereka beristirahat sebentar sambil memperkenalkan diri masing-masing. Brianna adalah seorang blogger travel dengan 1 juta pengikut. Nathan adalah seorang pendeta, sedangkan Rachel siapa tak dijelaskan di sini. Setelahnya, karena mendengar suara gemuruh, mereka pun masuk ke suatu ruangan terlihat seperti sebuah bank. Babak kedua pun dimulai. This is crazy. Tak sengaja Brianna menginjak sebuah ubin sampai keluarlah serangkaian sistem keamanan berupa laser hijau yang dapat membunuh mereka ketika terkena. Hey, careful. Namun akhirnya Brianna berhasil menyingkir. Mereka berlima harus kembali memecahkan sebuah teka-teki supaya lolos dari babak ini dan menemukan sebuah kunci di dalam permen. Zoe dan Rachel mengotak-atik sebuah brankas untuk menemukan mana yang cocok dengan kunci. Sampai ketemulah mereka pada brankas dengan nama Sonya, terdapat uang kertas kosong dan berlian tajam. Sampai singkat cerita, dengan petunjuk-petunjuk itu mereka dapat menemukan kode pembuka ATM. 1209 in New York, 302 in London, and 12... Setelah ATM terbuka, mereka harus memecahkan teka-teki kembali berupa angka jarum jam yang agak ribet ini ya atuh gimana jelasinnya, dan setelahnya Nathan nekat menentukan jalan untuk temannya dengan membawa beberapa permen. Berhasil sampai beberapa titik dan kemudian buntu karena tak menemukan petunjuk lagi. Steps forward. 09 is straight, 9 steps. Ubin istimewa yang diinjak Nathan membuka sebuah brankas besar dengan kode yang belum diketahui. Nathan nekat tetap maju sampai ia pun tak sengaja menginjak ubin jebakan dan pingsan.
Namun untungnya ia berhasil disingkirkan dan laser kembali mengatup. Brianna memutar berangkas itu dan menemukan sebuah peta kode ubin yang aman, tidak ada jebakan. Zoe memimpin temannya, sampai kemudian di waktu yang sangat mepet mereka kembali berhasil lolos dari babak ini, dengan Zoe yang menjadi paling akhir dan hampir terserang laser. Mereka berlima masuk ke sebuah gua yang gelap dan suram. Sampai beberapa saat setelahnya, gua itu runtuh. Mereka dengan cepat keluar dan memasuki babak ketiga di sebuah pantai jadi-jadian. Jadi-jadian maksudnya ini bukan pantai beneran. Brianna menemukan sebuah kamera Polaroid dan memotretnya, kemudian menelurkan sebuah petunjuk, yaitu diantaranya jangkar, cinta buta, SOS, dan lain-lain. Yang dimana mereka harus memecahkan teka-teki dengan petunjuk-petunjuk itu. Sampai ketemulah mereka dengan alat sekop dan menemukan sebuah jangkar yang tertutup pasir. Detik-detik ketika mereka menemukan jangkar, kejadian tak terduga mulai muncul. Pasir-pasir itu bergerak dengan mistis dan dapat menenggelamkan manusia. Mereka berusaha bertahan sampai Rachel tenggelam ke dalamnya. Ini gimana konsepnya pasir udah kayak air aja bisa blubuk-blubuk gitu. Mengetahui hal itu, Nathan berlari menyelamatkannya dan berhasil. Namun sayangnya malah gantian Nathan yang tak bisa diselamatkan. Tersisa 4 kontestan yang harus menyelamatkan diri. Dengan cepat Brianna membuka pintu dengan jangkar tersebut dan terbuka, kemudian masuk ke suatu ruangan. Kupikir ini jalan keluar, ternyata di ruangan itu mereka kembali harus memecahkan teka-teki. Zoe menyalakan tombol, sampai tiba-tiba In case I'm wrong. Okay. hari berubah menjadi gelap. Keadaan udah makin kacau nih di sini. Stres sendiri aku nontonnya. Hidup ini udah sulit dan suram, ditambah harus memecahkan permainan model beginian. Repotin orang mulu nih Minos. Ku goreng kok ya nanti lama-lama. Si Ben kembali harus berurusan dengan pasir aneh sedunia yang bergelombang. Rachel dan Brianna berada di ruangan untuk menemukan petunjuk, dan Zoe berusaha mencari jalan keluar lain. Singkat cerita, Zoe membuka portal pintu keluar dan Brianna juga membuka jalan keluar melalui kulkas. Kisruhlah mereka berempat antara kubu Zoe dan kubu Brianna, sampai akhirnya Ben dan Rachel memilih ikut Zoe. Sementara Brianna sudah kepentok, ia terpaksa masuk ke dalam kulkas. Sayangnya di bagian ini, Ben tak terselamatkan dan tenggelam bersama pasir aneh sedunia itu. Zoe sangat sedih karena kehilangan Ben, teman baiknya, apalagi ketika mengingat perkataannya dan janjinya kalau kita akan selamat. Namun bagaimanapun Zoe harus tetap melanjutkan hidup. Rachel dan Zoe sempat istirahat dan berhenti di suatu ruangan, curhat-curhat dan berkabung akan kematian peserta lain. Tak lama kemudian mereka mendengar suara keramaian manusia dan mengira itu adalah jalan keluar. Mereka senang akhirnya benar-benar keluar, namun ternyata Brianna tiba-tiba muncul yang menandakan kalau mereka masih berada di dalam game. Bahkan Brianna sudah sedikit tergores luka bakar. Zoe, Rachel, dan Brianna menjadi 3 peserta terakhir yang memasuki stage selanjutnya. Mereka bertiga harus berhadapan dengan cairan asam mematikan yang bisa membunuh mereka. Di sini mereka mencoba menemukan petunjuk. Brianna mendapatkan kunci, kemudian berhasil membuka dan berlindung dari hujan asam yang melelehkan benda-benda plastik. Bahkan bisa sampai melepuh ketika mengenai kulit manusia. Waktu mereka hanya sedikit untuk dapat masuk ke dalam ruang telepon dengan melelehkan gembok besar menggunakan cairan asam setelah mendapatkan beberapa petunjuk. Setelah berhasil dibuka, Zoe mengambil telepon genggam namun tak ada petunjuk apapun. Sampai waktu 20 detik habis, Zoe terpaksa menggunakan payung plastik untuk melindungi dirinya dari cairan asam meskipun itu tidak terlalu membantu. Di keadaan darurat, Zoe menemukan petunjuk mengenai telepon yang kemudian dilakukan oleh Brianna dan Rachel sampai sebuah pintu taksi berhasil terbuka dan Zoe masuk ke dalamnya. Brianna dan Rachel keluar dari wartel menyusul Zoe, namun sayangnya pintu taksi secara otomatis tertutup. Tak hanya itu, pintu wartel pun tiba-tiba juga menutup. Sementara waktu sudah sangat mepet, terpaksa Rachel dan Brianna berkorban menghujani dirinya sendiri di bawah cairan asam.
Zoe shock dan menendang-nendang pintu sampai ia terjatuh ke dalam dan mengarah ke ruangan terakhir. Sebelum ke Zoe, kita akan dibawa ke operator game yang menemukan kesalahan teknisi setelah dideteksi. Ternyata Zoe tak benar-benar turun ke ruang terakhir, namun ia diselamatkan seseorang menuju ruang di mana Claire dikurung. Zoe bangun dari pingsan setelah disuntikkan cairan entahlah apa itu, dan Claire langsung menyambutnya meskipun dia tahu Zoe sangat kebingungan. Zoe menyadari kalau semua petunjuk game mengarah pada kisahnya Claire dan ibunya. Jadi Sonya tadi yang dimaksud waktu di bank, dia adalah Claire. Ia kaget dan marah, ternyata Claire adalah bagian dari Minos dan memakinya. Kayak, dasar kau ya membunuh banyak orang dengan kejeniusanmu. Sumpah lu freak banget, Ren. Zoe berada di dalam sebuah ruangan yang dibuat oleh Claire. Claire mengatakan bahwa meskipun ia bagian dari Minos, namun ia tidak ingin membunuh Zoe, melainkan menolongnya agar selamat. Ia juga menyelamatkan Ben. Jadi setelah Ben tenggelam dalam pasir, ia dibawa masuk ke ruangan rahasia yang sudah disediakan oleh Claire. Namun tak lama setelahnya, Ben ditemukan oleh anak buah Henry dan dibawa ke ruang jebakan terakhir. Begitu tahu kalau Claire akan membantu dan sudah menyelamatkan Ben, ia segera membantu apa yang Claire minta. Ternyata Claire pun terjebak di ruangan khusus milik Minos untuk terus membuat jebakan mengerikan yang tak mau ia lakukan, namun ia dipaksa oleh ayahnya Henry. Claire yang tahu Zoe pintar akhirnya memilih menyelamatkan Zoe untuk saling bantu supaya bisa keluar dari Minos dan lepas dari cengkraman ayahnya. The Battle of Troy, 1250 BC, the Olympic Games, which... As you can't see, change the view. Yeah. Namun sayangnya tiba-tiba Henry ayahnya Claire muncul menembak bodyguardnya dan Henry marah atas pengkhianatan Claire sampai karena tembakan pistol Henry berhasil dimasukkan ke dalam perangkap kaca. Dengan sigap Claire dan Zoe menyelamatkan Ben dengan melepas sistem operator gamenya dari komputer ayahnya. Ben berhasil selamat meskipun mendapat luka bakar dari cairan asam. Claire memberikan Zoe kunci mobil ayahnya dan ia pun langsung pergi menemui Ben, namun sebelumnya ia mengucapkan terima kasih pada Claire. Dari situ semua manusia yang terlibat dalam operator escape room dipenjarakan, begitu pula mayat yang tewas dimakamkan. Kecuali Henry dan Claire yang berada di rumah mewahnya. Ben dilarikan ke rumah sakit dengan keadaannya yang memprihatinkan pada bagian kulitnya. Zoe mengatakan kalau semuanya sudah berakhir dan menemani Ben pada perjalanannya ke RS. Kemudian di akhir film ini masih belum menunjukkan jawaban dari kepuasan penonton jika film escape room sepenuhnya telah berakhir. Masih ada kejanggalan yang terjadi. Pernyataan yang dibuat oleh Claire menjadi petunjuk besar apakah permainan mematikan ini masih akan berlanjut. Claire sangat marah pada ayahnya karena mengurungnya dan menganggap bahwa orang tuanya tak pernah menyayanginya dengan benar, bahkan ibunya. Dan ternyata Claire sendiri yang membantu ayahnya untuk menyingkirkan ibunya. Claire merupakan seorang anak yang dilahirkan dari dua orang jenius yang kaya, nyatanya lebih dari ekspektasi kedua orang tuanya. Yang pasti kepala dari ide gila ini tercipta dari mereka. Anyways, film pun tamat. Everyone else who has sent those invitations. Film Escape Room Tournament of Champions atau Escape Room 2 ini memiliki cerita yang sangat menarik dan dapat membuat jantung serta pemikiran kita teruji. Tidak hanya adegan tegangnya yang menjadi poin utama, melainkan penggambaran kekacauan hingga kecerdasan masing-masing karakter yang berperan untuk menyelesaikan teka-teki di setiap permainannya terlihat begitu hebat. Hampir tidak ada kekurangan dalam segi cerita, pengambilan gambar, hingga pengkarakteran pemain. Film ini benar-benar memberikan sajian yang penuh dengan perjuangan serta pengorbanan. Betapa pentingnya kepercayaan, kerjasama, dan pengambilan keputusan yang cepat menjadi nilai moral dari film ini. Film ini mendapat rating yang lebih rendah dari sequel pertamanya menurut IMDb, yaitu 5,8 dari 10, but menurut aku pribadi masih cocok kalau diberi rating 6,7 dari 10. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini dulu dengan aku hari ini. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Buat yang udah nonton, thank you banget. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.